Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Siapa yang ridha bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad ibn Abdullah sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mendengar hal tersebut terperangah. Beliau pun mengatakan, A'idha alayya ya Rasulullah. Ulangi perkataan tadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun ini adalah perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua. Siapa yang mengatakan perkataan tersebut, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka dia akan masuk surga. Mengatakan, meyakini dan mengamalkan konsekuensi dari apa yang telah dia ikrarkan. Karena keimanan seorang muslim bukanlah berhenti dengan sampai di lisan saja, akan tetapi haruslah melewati kerongkongan dia dan diyakini dalam lubuk hati yang paling dalam, kemudian ia amalkan dalam anggota badannya dalam kehidupan sehari-hari dia. Raditu billahi rabban. Orang yang mengucapkan perkataan ini dan zikir ini, dia berikrar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam zikir dia bahwasanya dia ridha bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur semua hidupnya, sehingga ia yakini apa yang ada pada dirinya, maka itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada diri engkau, ketika engkau mendapatkan keluasan, ketika engkau selamat dari mara bahaya, maka itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita.
yang telah mengatur semua hidup kita sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan itu semua. Maka orang-orang yang telah mengatakan raditu billah, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengikrarkan kalimat raditu billah, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Baik itu dalam keadaan mengharapkan ia iri dan dengki terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang mengatakan raditu billah tidak pernah melakukan itu semua. Dia ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi untuknya, apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan untuknya. Sehingga orang-orang yang mengatakan raditu billah, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki qanaah yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jauh dari rasa iri, jauh dari rasa dengki, dan tidak pernah takjub dan ujub terhadap apa yang ada pada dirinya. Karena ia yakin ketika ia mampu melakukan itu semua adalah la haula wala quwwata illa billah. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah terlintas di orang-orang yang mengikrarkan raditu billah, ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, saya lebih pantas darinya. Tidak, karena itu semua telah dibagi dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Orang-orang yang mengucapkan raditu billahi Rabban, mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka manusia yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, ruku, membaca Al-Quran, nazar, menyembelih, berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya, maka semua penghinaan dia dalam beribadah ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kepada kuburan, baik itu kepada pohon keramat, ataupun sesuatu yang dianggap angker, ia tidak pedulikan itu semua. Ia berikan hati, harapan, penghinaan dia dalam tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadanya segala sesuatu dan menyelamatkan dirinya dari setiap mara bahaya. Maka itulah orang-orang yang benar-benar mengamalkan kalimat raditu billahi rabban. Idza sa'alta fas'alillah, apabila meminta, mintanya kepada Allah. Apabila meminta tolong, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Bagian yang kedua dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, yaitu ridha bahwasanya agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai din, sebagai cara dia beragama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ia meyakini hanya agama inilah yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya agama inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga kebajikan apapun ketika seorang tidak pernah masuk ke dalam gerbang Islam,
dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, maka setiap kebajikan tersebut bukanlah qurbat, bukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya keislaman dan peribadatan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin nabiyya, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ridha bahwasanya Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi sebagai nabi yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu, sebagai seorang rasul yang mengabarkan kepada manusia tentang apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara beragama dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang ridha bahwasanya Nabi Muhammad sebagai rasulnya, maka dia menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang besar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang budiman yang besar dalam setiap keadaan, sebagai seorang pribadi yang mana beliau bermuamalah dengan manusia, maka beliau adalah suri tauladan. Ketika beliau menjadi suami, maka beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin, maka beliau pun menjadi manusia yang paling baik, sehingga setiap orang yang menghendaki kebaikan, setiap perkataan, perbuatan haruslah ditimbang dengan apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap amalan seseorang tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalannya bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan tidak pernah dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, maka yakinlah amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan wajabat lahul jannah, dia pasti akan masuk surga. Karena tiga hal inilah yang kita akan ditanyakan ketika seseorang berhadapan dengan fitnah yang terakhir, bertemu dengannya di alam barzakh. Ditanyakan tentang man rabbuk, ditanyakan tentang madinuk, ditanyakan tentang man nabiyuk. Maka pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah dijawab dengan hafal-hafalan yang kita hafal dari sekarang, bukan. Akan tapi bagaimana pengamalan seseorang, bagaimana dia ketika beribadah, bagaimana ketika dia beragama, dan bagaimana dia bersuri tauladan. Maka itulah jawaban yang ia persiapkan ketika bertemu munkar dan nakir. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ghina wal-afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.